Dah, Hitung kalau udah mulai hitung. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bunda Tika Febriani selaku dosen pada mata kuliah konseling multikultural serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu konseling sekolah berwawasan multikultur. Saya Ade Iqbal Kuswara selaku moderator akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari 12 yang beranggotakan saya sendiri Ade Iqbal Kuswara 2 Gustiawan. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi dan diskusi ini antara lain 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab. Cara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Gustiawan. Silakan. A. Konteks budaya dan konseling multikultural di sekolah. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi jika ada hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan motivasi dan potensi-potensi untuk diri individu sebagai suatu masalah yang memerlukan bantuan untuk solusi dari orang yang profesional. Mengingat individu yang dibantu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, diperlukan pemahaman yang dalam pelayanan konseling multikultural yang dikenal juga dengan konseling lintas budaya merupakan salah satu bentuk konseling untuk dapat memahami klien dengan latar belakang karakteristik yang berbeda-beda. Di sekolah, sangat tepat dibukanya seorang konselor atau guru sebagai petugas konseling yang menghadapi siswa dari latar budaya yang berbeda. Proses konseling sangat rawan untuk terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. B. Kesadaran konselor akan nilai budaya yang memiliki dan biasanya konselor harus memiliki kesadaran budaya agar bisa mengenali konseling yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda. Menurut Sweet dan kawan-kawan 1992, konselor harus memiliki asumsi nilai-nilai budaya dan kecondongan keyakinan dan antara lain yaitu 1. Konselor budaya menyadari akan pentingnya kepekaan budayanya. 2. Konselor budaya yang tampil menyadari bagaimana latar belakang budaya dan pengalamannya, sikap dan nilai serta bias pengaruh dari psikologi. Dan 3. Konselor budaya yang terampil harus mengenali batas-batas kompetensi dan keahlian mereka. 4. Konselor budaya juga mampu menciptakan rasa nyaman serta tidak membeda-bedakan ras, etis, budaya serta keyakinan. Konselor harus memiliki keempat kriteria tersebut. Konselor yang bermartabat ialah konselor yang memiliki kultur respek yang baik serta mampu membuat nyaman konseling yang memiliki latar belakang budaya. C. Kesadaran konselor atas pandangan hidup klien. Kesadaran konselor atas pandangan hidup klien sangat penting dalam praktik konseling.
terutama dalam konseling multikultural. Setiap individu memiliki pandangan hidup yang unik dan berbeda, tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan pengalaman hidup masing-masing. Oleh karena itu, sebagai konselor, penting bagi kita untuk selalu mengingatkan kesadaran akan pandangan hidup klien dalam praktik konseling. Meningkatnya kesadaran konselor akan mendapatkan hidup klien dapat membantu konselor untuk lebih memahami dan menghargai perspektif klien dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Dengan memahami pandangan hidup klien, konselor dapat membantu klien untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Peran konselor dalam proses mendirikan individu merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang diberikannya, konselor tentu perlu untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konselingnya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada dalam dirinya sendiri dan juga konselingnya. D. Strategi-strategi intervensi budaya yang tepat. 1. Kasus. 2. Analisis kasus. 3. Gaya komunikasi. 4. Komunikasi nonverbal. 5. Aspek komunikasi nonverbal sosial politik. 6. Konseling dan terapi sebagai gaya komunikasi. 7. Implikasi untuk praktik klinis. E. Hubungan antar kelompok yang beragam di sekolah. Jika suatu hubungan terjalin baik dan sempurna, maka sikap yang terbentuk pada siswa juga akan baik, dan tidak ada kelompok yang merasa disingkirkan dalam lingkungan sekolah. Jika hubungan itu baik, penuh toleransi, maka tujuan daripada pendidikan dikatakan berhasil dalam pengembangan akhlak dan sikap toleran pada siswa. A. Masalah-masalah yang muncul dalam hubungan antar kelompok di sekolah. Hubungan antar kelompok tidak selalu bertujuan dengan baik. Kadang timbul konflik antar individu dan konflik antar kelompok. Konflik timbul apabila dapat ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial dan pendidikan mengenai persoalan sebagai sebuah komunitas sosial. Sekolah juga tidak luput dari masalah dan hubungan antar kelompok. B. Upaya-upaya pendidikan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam hubungan antar kelompok di sekolah. Tidak sekolah perlu memperhatikan hubungan dan antar kelompok, terlebih jika dapat golongan minoritas. Berbagai usaha dapat dijalankan untuk memperbaiki hubungan antar kelompok. Walaupun kekuasaan sekolah sangat keras, oleh sekolah terbatas kemampuannya untuk mengobati sosial dapat menggugah nilai-nilai dan anak-anak secara individual, rasa keadilan, rasa keagamaan yang mengungkapkan kesamaan manusia di hadapan Tuhan. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin menanya, silakan dilakukan di kolom komentar, oke? Saya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.